Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita dzikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan Gus, ada sensasi-sensasi apa saja tadi dalam dzikir nafas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi setelah kita tadi dzikir nafas, Iya. di dzikir nafas itu ada sensasi-sensasi yang masuk ke dalam diri saya. Iya. Pas saya masuk ke ruang alam bawah sadar itu, Guru, saya melihat naga air. Naga air. Iya. Ya sekedar lewat aja gitu, Guru. Setelah itu saya masuk lagi. Setelah masuk lagi itu pada ruangan yang seperti biasa, di pelajaran-pelajaran yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Iya. Sekarang kelima, Guru. Sekarang yang kelima. Kemarin keempat. Ya. Oke. Tapi saya nggak fokus siapa yang, pokoknya orang-orang besar, tapi saya fokus kepada yang di depan yang bicara. Yang hadirnya banyak, yang hadir orang-orang banyak, besar, orang besar, para raja-raja, ya oke. Terus kata beliau, pembahasannya sekarang tentang kerinduan, Guru. Iya, iya. Kerinduan. Iya. Ketika kamu sudah merindukan seseorang, berarti kamu sudah masuk pada wilayah orang yang dirindukan. Iya, iya, iya. Dan ketika kamu merindukan Tuhanmu, Iya. di situ kamu sudah memahami, sudah menyentuh, dan sudah masuk dengan benar-benar mengetahui bagaimana Tuhan memberikan kelembutannya, Tuhan memberikan rizkinya, Tuhan memberikan kasih sayangnya, dan Tuhan memberikan segala-galanya. Udah, setelah itu ketika kamu merindukan Tuhanmu, di situ orang yang merindukan Tuhan, maka posisinya dia akan ditambah lagi dari Tuhan yang maha itu kan maha agung, maha besar, maha pemberi rezeki dan maha segala-galanya, maka akan ditambahkan lagi kelembutannya, kasih sayangnya, rizkinya, dan segala-galanya yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dirindukan. Tetapi ketika orang yang tadi merindukan itu kerinduannya turun, maka volumenya juga diturunkan, Guru. Diturunkan, kerinduannya turun lagi, diturunkan lagi sampai titik terendah dengan tidak ada kerinduan lagi. Tidak ada kerinduan lagi, tapi tetap Tuhan masih memberikan kasih sayang seperti pada semua makhluk pada umumnya. Itulah kehebatan Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan, karena dia merindukannya itu karena sebuah pertemuannya, Guru. Bagaimana dia bertemu, bagaimana kapan dia akan bertemu dengan Tuhannya, itu hanya milik Sang Maha Pencipta. Kapan dan di mana ditentukannya. Jadilah kamu orang yang selalu merindukan Tuhan. Itu. Sekian, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerinduan, Guru. Kerinduan kita kepada Tuhan, ya. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali, ya, bahwa ketika kamu merindukan Tuhan, ketika kamu terus merindukan Tuhan,
maka semua fasilitas akan diberikan oleh Allah. Iya, ditambah lagi. Nah, ketika kerinduan itu pun menyusut, ya, menyusut lebih bawah lagi, bahkan sampai kerinduan itu tidak ada sama sekali, ya, Allah tetap memberikan. Jadi, ya, Allah nggak ada urusan. Yang taat dikasih rizki, yang maksiat juga dikasih rizki. Allah tidak seperti kita manusia. Nah, kalau kita manusia mah, kalau kita senang ke orang itu, baru kita supply. Tapi kalau kita tidak senang, tidak. Nah, itu perbedaannya, gitu. Nah, kerinduan ini, dari mana datangnya kerinduan itu? Kerinduan itu datangnya dari kita merasa selalu diberi oleh Allah. Rizkinya, ya, nafasnya, matanya, bisa melangkah kaki kita, pikiran kita, ya, semua diberikan oleh Allah cuma-cuma. Gratis, ya. Gratis, tidak ada pamrih apapun. Nah, untuk orang yang sudah bisa merindukan Tuhan ini, Gus Jaki, ya, berarti dia atau orang tadi itu sudah menggunakan fasilitas yang dari Tuhannya itu. Tangan dia sampaikan untuk menebarkan kebaikan, ya. Kaki, ya, dia pakai untuk berjalan di jalan Tuhan. Perilaku, ya, melakukan apapun yang disenangi oleh Tuhan. Nah, orang yang merindukan Tuhan itu adalah orang yang menggunakan fasilitas, ya, dari Allahnya dengan baik. Sementara orang yang tidak merindukan Tuhan itu tidak dipakai fasilitas yang diberikan oleh Allahnya, gitu. Setiap hari kita dikasih rezeki, setiap hari kita dikasih makan, setiap hari, ya, selalu Tuhan memfasilitasi kita dengan penuh cinta. Nah, ketika kita merasa diberi oleh Allah, ya, itu kerinduan dimulai, Gus. Dimulai, dikasih rezeki, Allah, terima kasih Allah. Nah, terus, ya, ketika sudah dikasih rezeki, ya Allah, terima kasih Allah. Nah, dengan merasa diberi, nah, baru kerinduan itu datang. Ya Allah, kapan aku bisa bertemu denganmu? Begitu. Nah, akan tetapi tadi, ya, yang diurai oleh beliau, yang tadi masuk ke alam bawah sadar, ya, itu lebih jelas lagi. Nah, nanti kita di rumah tinggal didengar saja kalimat-kalimatnya dan nanti dikembangkan. Gitu. Oke. Untuk Gus Jaki, dah cukup segitu saja dulu. Untuk yang kedua silahkan Kang Samsu. Kang Samsu diurai dari awal sampai akhir. Silahkan untuk Kang Samsu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikir nafas kali ini saya menemukan sensasi. Suaranya agak besar, Kang Samsu. Dalam zikir nafas kali ini saya menemukan sensasi luar biasa, Guru. Pertama saya masuk meditasi, zikir nafas. Saya melihat ada 3
air mancur, air terjun. 3 air terjun. Ya, air terjun. Besar-besar, sedang apa kecil? Besar, Guru. Oh, besar-besar. Besar-besar ya. air terjun besar. Ada 3 air terjun. Nah, di bawahnya itu ada seorang yang lagi meditasi, Guru. Ya, ada di yang lagi bawah air nafas, terjun di bawah itu. air terjunnya. Iya. Nah, berarti di atas batu berarti ya? iya. Kayak orang di atas zaman dulu batu. tuh. Nah, yang zikir nafas itu yang meditasi. Iya, di atas batu itu ya, bagi meditasi zikir nafas. Saya kenal, Guru. Dia itu ya artis di TV lah. Iya. Limbad, Guru. Nah, iya. Iya, Limbad. Dia nggak bicara, cuman memberi isyarat, Guru. Iya. Memberi isyarat. Isyarat pertama itu dia menunjukkan mata, Guru. Dia menunjukkan matanya. Iya. Kemudian dia menunjuk ke telinganya. Ketiga dia menunjukkan tangan, Guru. Tangan kiri dia dikebelakangin, tangan kanan melujur ke depan, Guru. Nah, iya itu. Kemudian setelah jadi itu, tangan kanan ke kiri itu tangan kiri ya, tangan kiri ke belakang, tangan kanan di depan. Itu isyarat bahwa ketika kita menebarkan kebaikan apapun, perbanyaklah kita menebarkan kebaikan-kebaikan, ya. Akan tetapi sudah kebaikan ini kita rahasiakan saja antara kita dengan Tuhan, dengan simbolnya di kiri ini, di belakang ini nggak kelihatan gitu. Oke, terus. Nah, terus setelah itu saya melihat lafaz Arab, Guru. Iya. Tulisannya tuh mim ha mim dal, ya Muhammad, Guru. Nah, melihat lafaz itu bercahaya, kemudian hilang. Lalu saya melihat seekor burung, Guru. Burung semacam burung elang. Jadi Muhammad itu cahaya aja, tulisan Muhammad ya? Iya, enggak jelas, Guru. Iya. Kemudian bercahaya, lalu hilang. Nah, kemudian saya melihat seekor burung, Guru, semacam burung elang. Itu sayap sama punggungnya warna coklat. Kemudian leher sampai kepala warna putih. Dan berparuh tajam warna kuning, Guru. Nah, si elang itu bicara, Guru. Ya. Nah, dalam pembicaranya kurang lebih seperti ini. Kata elangnya. Kamu hidup dalam keramaian. Iya. Kita hidup dalam keramaian. Nah, jika kamu ingin melihat siapa dirimu dalam keramaian, maka engkau tidak akan pernah menemukan dirimu yang sesungguhnya. Iya, betul. Maka dari itu keluarlah dari keramaian itu, kamu menyepi. Setelah kamu menyepi, kamu tahu siapa dirimu, siapa pemilik dirimu. Maka dari itu, keluarlah dari keramaian itu, agar engkau mengetahui apa dan siapa dirimu. Iya. Dah kata burung itu gitu ya. Nah, itu kan sesuai dengan holwat itu kan. Holwat itu ya. Holwat itu menjauh dari tempat keramaian, masuk ke wilayah kesendirian. Gitu. Itu holwat seperti itu. Terus nah, kemudian setelah burung itu pergi, saya berjalan ke laut, Guru. Ke bibir pantai. Saya melihat laut itu ombaknya besar. Di situ ada batu karang yang menjulang, Guru. Yang kokoh. Di laut itu ada perbincangan lagi, Guru. Kurang lebih seperti ini perbincangannya. Biarkan laut itu bersama ombaknya, dan engkau sebagai batu karang, jadikanlah dirimu kokoh seperti batu karang, dan jangan pernah menyalahkan
ombak itu. Biarkan ombak itu menerpa batu karang. Iya. Karena memang ombak dan laut tidak akan pernah terpisah. Dan batu karang biarkan di tempatnya. Jangan pernah menyalahkan ombak menerpa batu karang. Karena batu karang dan ombak adalah satu kesatuan. Iya. Itulah keindahan laut dan batu karang itu sendiri. Jadi lautan, ombak, batu karang itu adalah satu dari kesatuan. Iya. Artinya laut yang luas ya itu sebenarnya diibaratkan sebagai ya hati kamu. Biarkan hati kamu itu seluas samudra. Nah, ombak itu yang beriringan. Itu realita kehidupan. Nanti seneng, nanti nggak seneng, nanti seneng, nanti nggak seneng, nanti seneng, nanti ujian, cobaan, seneng lagi terus. Nah, ombak itu realita menjalani kehidupan. Akan tetapi di situ isyaratnya, jadilah kamu itu seperti batu karang yang ketika dihantam ombak sebesar apapun ya dia akan kokoh. Nah, ombak ini adalah cobaan-cobaan kehidupan. Umpama usaha keur teu jadi, hutang kaditu kadieu, ieu nagih, ini nagih. Nah, itu realita, artinya seperti ombak. Cuman kamu tetap kokoh menjadi seperti batu karang itu. Sebesar apapun gelombang kehidupan yang menerpa kamu, kokohkan, kuatkan. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Toh pada intinya ombak itu sendiri ya, ketika sudah sampai ke bibir pantai, ketika ombak itu sudah sampai ke bibir pantai, dia akan menghilang. Menghilangnya kemana? Ya kembali ke lautan itu lagi. Artinya masalah apapun ya sebenarnya nanti ketika sudah sampai puisi ya selesai. Cuman kadang kita tidak bisa berpikir ke arah sana. Artinya apa yang kita senangi dan apa yang kita senangi ya sudah jalani saja. Toh nanti juga ada finishingnya, akan kembali lagi ke laut lagi. Dengan apa? Ya nanti dengan masalah-masalah baru. Ada ini. Nah, karena dalam kehidupan itu yang tidak kita senangi dan yang kita senangi dalam kehidupan tuh ya sensasi-sensasinya seperti itu. Yang menentukan itu ya, yang menentukan itu bagaimana rasa cintamu kepada Allah yang ada di dalam hati, kamu. Ketika rasa cintamu kepada Allah itu sangat besar sekali, maka yang terjadi yang tidak disenangi ya biarkan mengalir, yang disenangi juga biarkan mengalir. Jadi tetap hati kita ya tetap bercahaya dengan dipenuhi rasa cinta gitu. Karena apa? Ketika kita yakin apapun yang diberikan oleh Allah itu kita yakin itu adalah terbaik ya untuk kita, pasti kita akan menjalaninya dengan senang hati gitu. Oke, untuk Kang Samsu cukup sekian saja. Kang Gopin, silahkan Gopin diurai di ini dari awal sampai akhir, suaranya diperbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awal masuk meditasi ya langsung masuk dari atas dari bawah langsung ke atas, naik ya. Di situ saya merasakan ada yang nemani, Jang. Satu orang. Terus ada lagi, nambah lagi 2 orang. Ada yang nemani? Iya, ada yang Oke. nemani. Terus?
Bahkan kurang lebih ada 6 atau 7 orang kurang lebihnya tuh yang mendampingi kamu. mendampingi. Berupa cahaya apa orang biasa? Berupa cahaya. Oke. Terus Ketika nyampe atas, di sana jadi satu. yang 7 itu. Yang 7. Setelah nyampe atas, di sana melihat kayak ular naga. Melihat ular naga. Setelah melihat ular naga, di situ dibawa keliling, muter-muter, akhirnya melihat kayak matahari dikelilingi sama planet-planet kayak gitu. Oke, iya. Matahari dikelilingi planet-planet ya. Iya. Oh iya, terus Setelah itu ditunjukkan sama ular naga kayak gitu, melihat jadi ular naga di antara ular naga sama cahaya ketujuh itu tuh. Yang tadi 7 orang jadi satu itu. Iya. Iya. Diperlihatkan matahari dikelilingi itu. Akhirnya lenyap. Yang apa? Yang lenyapnya? Kayak planet. Yang kayak planet itu, yang kayak matahari sama yang dikelilingi planetnya. Iya, lenyap di lorong-lorong besar tuh. Satu persatu lenyap semua tuh. Masuk lorong. Terus Setelah masuk lorong semua, akhirnya di situ melihat lafaz. Lafaznya itu lafaz Allah kayak gitu tuh. lafadznya lafadz Allah. Oke. Setelah melihat lafaz Allah, lenyap semua, hilang. Akhirnya melihat kayak foto, tapi ngacak secara acak. Kayak apa? Jadi foto, Iya. jadi foto-foto orang-orang terdahulu. Orang-orang soleh, tapi ngelihatnya secara acak ya. Secara acak. Oke. Terus Di situ juga saya melihat ada gambar Buya sama ada kakek saya tuh. iya, ngelihat ini sekilas ya. Sekilas Tapi sekilas ya. Sekilas. Oke. Udah. Sekilas ada gambar Buya sama kakek kamu. Iya. Oke. Salah satunya diantaranya yang diantara- jalan ya, itu. gambar yang acak. Iya. Sampai situ udah selesai Udah. waktunya. Nah, gini aja lah, maksudnya cara ngurainya. Yang 7 sosok itu ketika menjadi satu, ya, menjadi kesadaran diri. Iya. Ya, maksudnya supaya jelas aja gitu. Jadi yang sosok 7 itu, ketika menjadi satu itu menjadi kesadaran diri. Sudah, ketika sudah menjadi kesadaran diri, maka nanti perilaku kamunya seperti perilaku matahari. Selalu memberi dengan tanpa berharap, hanya menyadari saja, ya, tanpa ada pamrih apapun. Nah, gitu aja. Setelah itu, ya, matahari dan planet-planet masuk ke satu lorong, ya, begitu. Iya. Terus di situ menemukan ada Buya, ada kakek kamu, ada banyak di situ, cuma nggak jelas, semuanya belum jelas. Nah, itu sebagai simbol, ya, bahwa kamu dari mulai sekarang itu sedang mengapaki perilaku orang soleh dengan kesabarannya, dengan kemanfaatannya, ya, dengan selalu banyak puasa, karo cangkeme aja kayak ngomong, karo ati sing belajaran lembut, uripe belajar bahagia, ya. Ketika di terakhir matahari itu masuk ke lorong dan kamu menemukan orang wajah-wajah orang soleh di sana, setidak-tidaknya kamu sedang berperilaku seperti mereka, orang-orang soleh yang terlebih dahulu lahir daripada kita, gitu. Sudah, kamu bertahan di wajah-wajah orang soleh itu, belajar sabarnya, belajar manfaatnya, ya, belajar hatinya lembut, sabarnya tanpa batas. Terus ikut belajar laku wong
wong soleh, termasuk di situ ada dia ya yang tadi sekilas datang, terus ada kakek kamu juga ya. Ya saya yakin di situ ketika di situ ada kakek kamu perlakunya baik gitu. Iya. Cuman kadang-kadang begitu, jadi nggak kesampaiannya tuh Gus gitu. Jadi pengetahuan kita yang sudah menghantarkan kita sampai ke sana gitu. Artinya kan sok sulit Gus kadang-kadang. Kakek kamu tuh orang baik, misalkan seperti itu. Ngaca sih. Kakek kamu tuh sabarnya tanpa batas. Itu ya. Ya artinya jarang menggunakan itu. Kamu itu dari kakek-kakek kamu yang suci-suci, orang-orang baik terlebih dahulu. Setidak-tidaknya kamu mewarisi sifat orang soleh itu bapak tua kamu yang manfaatnya banyak, ya hidupnya selalu mengutamakan orang lain. Jadi, nah kita kan terkadang nggak bisa baca karena kita itu lahir dari orang soleh siapa gitu. Makanya ya, untuk kitanya ya tidak ada yang kita jadikan idola. Ketika kita tahu bahwa kakek kita adalah orang soleh, ya secara tidak langsung sebelum kita mengidolakan orang lain, ya kakek kita yang soleh saja dulu menjadi idola kita. Ya, orang terdekat dulu ya. Iya kan? Nah, ketika kamu meyakini bahwa kamu telah keturunan dari orang-orang soleh, ya, kamu pasti akan melarang untuk berbuat jahat. Yang kamu lakukan adalah kebaikan dan kebaikan. Karena apa? Ya, menyenangkan Allah melalui menyenangkan bapak tuanya, leluhurnya. Menyenangkan Allah melalui menyenangkan leluhurnya, kan gitu. Leluhur, ya, ketika anak cucunya soleh, ya, dia akan masuk, membantu, membimbing, memandu apa? Memandu kamu untuk menapaki jalan ilahi. Iya kan gitu? Nah, berarti untuk Gopin hari ini ya, kamu coba Vin fokus ke laku orang-orang soleh, ya, ke laku bapak tua kamu ya, yang soleh itu dengan kesabaran, ketulusan, cinta kasih, kedermawanan, kemanfaatan. Udah, kamu tinggal belajar ke sana gitu. Seperti tadi, ketika kamu belajar ya dari kakek kamu yang soleh itu, nanti akan seperti matahari, hari minggu dan tanpa berharap. Nah, cukup untuk booking sampai saja. Untuk selanjutnya Ibu Watini. Ibu Watini diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas dikir nafas yang saya alami malam ini, sensasinya pas saya masuk ke alam bawah sadar saya, biasa saya ke lorong yang kayak kemarin tuh Jeng. Terus saya masuk ke alam jiwa lagi. Alam jiwa. Iya. Saya masuk ke alam jiwa, tapi saya sendiri Jeng ke situnya. Ke alam jiwa, tapi saya ketemu itu sama Gus Jaki. Ada Kanjeng. Ketemunya. Terus masih banyak orang lagi, tapi ya tapi diantaranya Gus Jaki ada. Yang saya lihat di depan tuh ada Gus Jaki sama Kanjeng. Tapi beda. Ganteng ya nih kono sih ya, bercahaya. Rambutnya panjang. Ya iyalah, nih kono sih. Tapi pas lagi meditasi semua, meditasinya di atas batu. Terus
saya jalan-jalan di alam jiwa. Ada waktu itu. Ada, lagi Bercahaya. meditasi semua. Bercahaya. Tapi rambutnya panjang. Panjang gitu, rambutnya panjang. Itu manusia tahun berapa tuh? Oke. Terus saya keliling di alam jiwa itu. Saya ketemu lagi yang saya kenal sama Nanik. Beliau panjang juga rambutnya, jadi di situ semuanya rambutnya panjang. Terus di situ Barangnya mah ini kono rambut Jawa syarat. Apa yang syaratnya? Mikir sing Jawa. terus Sekak kamu. Terus ketemu sama orang yang saya kenal lagi, namanya Nanik. Beliau pakai pedang beliau, tapi naik kuda. Ya. Terus saya jalan-jalan lagi, banyak orang di situ tuh. Tapi jadi yang Nanik, saya temuin, yang pakai saya pedang, kenal, yang pakai pedang terus berkuda pakai pedang itu udah nggak usah diurai. iya. Saya Itu udah jelas jalan-jalan di banget. situ, tempatnya begitu nyaman, enak banget, indah banget. Terus saya kayak ketarik ketarik. Saya kembali ke majelis, tapi saya disambut Di majelis ini. di majelis ini disambut. Dari alam jiwa masuk ke sini. Iya. Oke. Langsung ke sini, tapi saya disambut di sini banyak orang-orang soleh di sini tuh Di kumpul. majelis kumpul. Iya. Iya. Banyak orang-orang soleh kumpul. Di antaranya siapa-siapa Ibu Wati ini yang Orang kelihatan? yang kemarin ikut saya ke alam jiwa tuh ada. ada yang transparan. Oh, yang transparan Iya. itu. Iya. Ada teman saya juga, ada orang bagus. Iya, iya. Terus kata beliau, sebenarnya ini tuh sosok yang dulunya dampingi Buya, katanya. Yang transparan. Transparan itu. Iya, aslinya tuh kata orang bagus. Terus kata orang bagus bilangnya gini, beliau ini, Iya. dia di sini di majelis katanya diutus oleh Buya di sini. Terus dia mencari yang ingin seperti Buya lagi. Dia ingin mencari seperti itu lagi. Dia lagi nyeleksi di sininya tuh, lagi mencari. Terus saya melihat di sini tuh, di majelis ini tuh dilindungi sama ular. Ular itu saat majelis nih ya, gedenya segini, tapi itu apa sih, ekor sama kepala tuh nyatu. Iya gitu. Ekor ke kepala Iya. sampai ekor lagi. Iya gitu. Papak Majelis ini. persegi. Iya. Oke. Terus saya ketemu lagi sama sosok tinggi besar, nggak tahu apa itu, kelihatan Hitam dah. Warnanya hitam. Bukan. nggak tahu. Tinggi besar. Iya, tinggi besar, kelihatan kakinya aja. Oh, iya, iya. Itu kelihatan kakinya juga, jempolnya doang. Oh, iya. Saking besarnya tuh di majelis ini tuh. Terus saya ketemu lagi itu ya, masih banyak lagi sih orang-orang soleh di sini tuh. Beliau ya di sini semua kumpulnya. Cuma pesannya orang bagus tuh pesan gini, katanya harus banyak hati-hati. Gitu aja sih. Iya, iya. Yang apa, kayak pemimpin di sininya kasih tahu, katanya suruh hati-hati gitu aja. Ittaqullah. Iya. Hati-hati. Dibilang kayak gitu aja sih. Iya, iya. Udah pas itu ya sampai selesai udah nggak ada lagi. Ya, Jadi saya yang alami transparan seperti itu, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang transparan itu itu mau tahu nggak usah diurai.
Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.